Hai, masih denganku Siska Novi di YouTube Cerita Siska Official. Kali ini aku ingin kalian mendengarkan sebuah cerita horor yang harus kalian simak. Jadi cerita ini adalah pengalaman pribadi seorang perempuan bernama Wahyu. Agak gimana? Jadi Mbak Wahyu ini memiliki cerita horor di mana dia itu pernah mendaki di salah satu gunung yang ada di Jawa Timur. Nah, setelah mendaki ini, dia itu jatuh sakit dan sering sekali kesurupan. Ternyata saat dilihat dibawa ya sama ibunya ke orang pinter, ternyata tubuhnya ini sedang diintai atau diikuti oleh sosok penunggu di salah satu tempat di gunung tersebut. Bagaimana keseruan cerita ini? Tonton video ini sampai habis. Berikut cerita lengkapnya. Oke, ini pengalaman pertama aku untuk menceritakan tentang horor di gunung ya. Jadi memang ada salah satu narasumber aku yang bernama Mbak Wahyu ini yang memang suka banget, hobi banget sama mendaki. Nah, waktu weekend karena udah libur kerja, dia itu sering mengisi waktu luangnya itu dengan mendaki ke gunung A, gunung B, gunung C gitu. Jadi memang dia itu udah hobi banget sama mendaki. Nah, di cerita ini dia waktu itu mendaki di salah satu gunung yang ada di Kabupaten Malang. Ya mungkin kalian udah tahu lah ya gunung itu di mana, nggak perlu aku sebutin di sini. Ceritanya, jadi itu waktu dia berangkat dari rumah, si ibunya itu udah ngasih apa ya, kayak nasehat gitu loh, nggak seperti biasanya. Biasanya sih Mbak Wahyu kalau udah berangkat mau mendaki gitu, ya udah ibunya udah ngizinin ya hati-hati nanti gitu. Tapi kemarin itu ketika Mbak Wahyu akan mendaki di gunung ini, tiba-tiba dia itu dinasehatin panjang kali lebar gitu sama ibunya. Mbak Wahyu hanya mikir, kok ibu nggak seperti biasanya, kenapa gitu kan? Akhirnya ya udah sama Mbak Wahyu didengerin nasihat ibunya, yang intinya itu ibunya itu bilang kalau nanti ada di sana kamu jangan macem-macem. Terus si ibu itu juga bilang kalau nggak tahu kenapa dari tadi malam hatinya itu kayak gelisah gitu loh, kayak nggak tenang, tidur nggak tenang, di bawah sholat malam itu juga nggak tenang. Tapi karena Mbak Wahyu juga udah hafal lah ya, hafal gunung juga, terus dia itu udah tau lah seluk-beluk mendaki kayak gimana, terus tempat itu kayak gimana itu udah tahu, jadi bisa safety lah ya. Nah, si ibu ini tetap ngengkel banget ngasih tahu, ngasih nasihat ke Mbak Wahyu untuk nanti kalau di sana itu jangan ngapa-ngapain deh, jalan aja deh. Setelah sampai puncak cepet-cepet kembali gitu. Pokoknya jangan aneh-aneh di sana gitu. Mbak Wahyu juga ya udahlah, namanya orang tua kan ngasih nasihat juga wajar gitu kan. Jadi nggak kepikiran aneh-aneh, hanya kayak hanya oh mungkin ibu lagi kepengen nasehatin dirinya waktu itu gitu. Jadi ya udah, setelah mendengar nasihat panjang sang ibu, Mbak Wahyu langsung berpamitan dan dia berangkat untuk mendaki gunung tersebut. Sebenarnya sebelum mendaki, mereka itu ngerasa ada yang aneh gitu loh di jalan. Seperti tiba-tiba motornya temennya Mbak Wahyu ini mogok, terus sepeda motor Mbak Wahyu ini bannya langsung kempes, padahal itu ban baru dia beli beberapa hari yang lalu gitu.
Terus ada salah satu temannya itu yang memang pendiam ya. Terus dia itu kayak ngerasa gitu loh kalau ada apa-apa, kalau ada hal yang rodo aneh gitu itu dia itu selalu peka. Dia tuh nyeletuk, apa mungkin kita nggak boleh ya sekarang itu mendaki ke gunung itu gitu. Si Mbak Wahyu sama teman-teman yang lain itu bilang, alah kamu ini pikirnya malah yang aneh-aneh. Enggak lah, ini juga udah, ya udahlah memang kayak gini gitu. Jangan dipikir kita itu sedang ngapa-ngapain atau cerita-cerita demit lah atau apalah halal gaib lah gitu. Kita harus positive thinking gitu, Mbak Wahyu itu kan sama teman-temannya itu lah. Si Ana ini ya udahlah, teman-temannya udah mikir positif aja, nggak ada apa-apa. Jadi dia menenangkan diri sepanjang perjalanan kayak gitu. Tapi dia itu gelisah gitu loh, nggak tahu kenapa gelisahnya. Nah, teman-teman Mbak Wahyu ini juga ya udahlah, mungkin memang sedang apa saja di jalan kayak gitu kan, nggak ada apa-apa lagi gitu. Ya udah, mereka nerusin perjalanan dan sampailah di parkiran waktu itu. Nah, di parkiran itu juga mereka mengalami sesuatu yang aneh. Nah, setelah dia parkir motor, itu ada kucing gitu loh. Tiba-tiba lompat ke kepalanya. Mbak Wahyu kaget waktu itu. Ih, ngapain nih kucing nih? Kucing hitam lompat ke kepalanya, terus itu pipis. Si kucing itu langsung pipis di kepalanya Mbak Wahyu ini. Bau dong ya. Akhirnya ya udahlah sama teman-temannya, ya udah kamu mandi aja dulu, bersihin tuh rambut gitu. Ke toilet, habis itu dibersihin, jadi dia harus terpaksa keramas, eh, bersihin rambutnya. Setelah itu ya udah, lah si temennya yang tadi itu peka, yang tadi itu ngerasa kayak aneh itu bilang lagi, kayaknya aku nggak mau deh, mau apa, mendaki, karena dari tadi itu udah ngerasa aneh-aneh, udah ada kejadian aneh gitu, nanti takutnya kita kenapa-napa nih kalau mendaki. Si Mbak Bayu tuh bilang, alah nggak usah mikir macem-macem deh, kita itu udah berapa kali mendaki kayak gini nih juga nggak pernah kan kita ngalamin hal-hal seperti ini gitu loh. Akhirnya setelah meredam kegelisahan temannya itu tadi, Mbak Wahyu langsung tancap gas sama teman-temannya itu. Akhirnya si temennya yang satu ini itu yang tadi itu panik itu tenang dan ya udahlah nyingkirin prasangka-prasangka aneh gitu. Akhirnya mereka itu mendaki. Nah, si Mbak Wahyu ini tadi itu setiap perjalanan itu kayak menceritakan tentang dia itu selama kerja itu udah dapat gini, udah gak dapat gitu gitu kan. Ya sebenarnya sama teman-temannya gitu udah cerita wajar ya, karena memang ya udah orang punya kerja terus berhasil gitu kan, boleh dong dibanggain gitu kan. Jadi mereka itu udah nggak mikir macam-macam, kayak ya udahlah namanya orang cerita kan kita dengerin aja gitu kan. Nah si temennya yang peka ini anggap aja namanya Mawar ya, Mawar. Namanya itu Mawar ya. Dia itu kayak gini loh. Yuk kamu jangan cerita-cerita kayak gini dong gitu. Karena aku tuh udah dari tadi itu berfirasat nggak enak nih di kamu gitu. Kamu itu kayak orang yang beda dari yang kemarin. Karena selama ini tuh aku nggak pernah kayak denger kamu cerita-cerita soal pencapaian lah apalah, kayak flexing kayak gitu kan. Dan si Wahyu ini langsung bilang, ih ngapain sih kamu kok malah gitu julid banget sama aku. Aku kan pengen cerita tentang aku selama ini nih kerja udah dapet kayak gini kayak gitu itu. Jadi aku pantas lah mau membanggakan diri bahwa aku ternyata bisa gitu kan. Ya oke nggak apa-apa, tapi kalau kamu membandingkan hasilmu dengan hasil teman-temanmu yang di sini itu kayaknya kedengarannya kayak sombong deh kamu gitu kan, si temannya yang Mawar nih.
Ya yang lain ini juga kayak ngerasa aneh gitu loh, nggak seperti biasanya Wahyu ini bercerita tentang pencapaian atau apa-apalah, gibah lah ya, karena memang selama ini mereka itu kenal Mbak Wahyu itu orangnya yang ya udah jaga image gitu loh, nggak mau cerita-cerita tentang pencapaian atau kayak gimana lah. Waktu itu memang dia itu sikapnya berubah gitu lah, nggak ngerti kenapa, atau karena memang dia itu sedang mengalami tekanan batin atau gimana, akhirnya kepengen banget cerita-cerita tentang hasilnya kayak gitu. Ya udahlah, mereka memutuskan untuk mendengarkan apa yang Mbak Wahyu ceritakan di sana. Tapi si Mawar ini kan mikir ya Allah, ini di gunung jangan sampai sombong, takutnya nanti kelewatan kalau ngomong kan. Nanti ya dia berawal dari cerita-cerita penghasilan terus nanti malah merembet kemana-mana kan sombongnya, takutnya gitu sih si Mawar itu. Nah, setelah itu mereka melanjutkan mendaki. Terus sampailah di satu tempat yang memang sangat familiar sekali bagi pendaki di gunung tersebut, kalau alas ini itu menyimpan cerita angker. Nah, alas ini itu sering menyesatkan seseorang. Itu mitosnya loh ya. Nah, di alas ini itu mereka mendaki dengan tenang, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Pas ketika ada di tengah-tengah perjalanan, si Mbak Mawar ini mencium bau bunga kantil. Bunga kantil loh ya, bukan bunga kenanga. Bunga kantil ini baunya itu lebih manis daripada bunga kenanga dan baunya itu sangat kental banget gitu kalau bunga kantil ini. Nah, Mbak Mawar ini langsung berlari ke teman-temannya itu. Dia nyari tahu siapa yang pakai parfum saat itu. Terus si teman-temannya itu bingung, pakai parfum, kita nggak ada yang pakai parfum, kamu itu bau-bauan paling gitu kan. Si Mawar ini tetap kekeh ngomong kalau dia itu nyium bau bunga kantil, ini pasti ada yang pakai parfum gitu. Pasti sengaja kan, ada yang mau nakut-nakutin aku. Emang Mbak Mawar ini kan orangnya takut ya, takut gitu. Akhirnya diciumin lah bajunya teman-temannya itu satu-satu. Lah pas waktu nyium baju Mbak Wahyu, ini bau bunganya itu melekat banget di tubuhnya, di tubuh Mbak Wahyu ini. Nah, si Mbak Mawar ini langsung bilang, ih, kamu ternyata yang pakai parfum, kamu itu nakut-nakutin aja. Kok bisa sih kamu mendaki bawa parfum? Nggak biasanya deh kamu itu membawa parfum ketika mendaki gitu. Lah si Mbak Wahyu ini bingung, aku tak pakai parfum dari tadi. Kamu nyium apa? Aku nggak nyium wangi-wangi katanya. Terus mereka itu kayak otot-ototan gitu loh. Kamu itu pakai parfum? Enggak, Mbak Wahyu itu bilang. Nah, terus teman-temannya itu bilang, nggak ada yang pakai parfum, Mawar. Di sini itu kita mendaki, bukan mau ke mall gitu. Jadi Wahyu nggak bawa parfum untuk mendaki ini. Tapi Mawar benar-benar mencium bau bunga waktu itu. Bau bunganya itu sangat lengket banget sampai menusuk hidungnya. Hanya karena Mawar udah aneh-aneh ya, jadi mereka duduk terus istirahat sebentar, minum untuk meregangkan otot-otot di tubuhnya, otot-otot kaki juga, menenangkan pikiran. Mungkin sedang capek atau gimana, jadi ada salah paham yang terjadi di jalan. Yaudah, waktu itu tiba-tiba Mbak Wahyu ini nyeletuk sesuatu. Nah, pas nyeletuk itu bilang, itu loh ada pendaki tuh, kayaknya mas-mas, tapi kok pakaiannya serba hitam gitu. Nah, semua temannya itu pada noleh ke arah yang ditunjuk oleh Mbak Wahyu. Ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Mereka tidak melihat seorang laki-laki yang sedang mendaki di sana. Lah Mawar ini langsung bilang, mana sih Yu? Nggak ada pendaki di sana. Wahyu itu ngotot, si Mbak Wahyu itu ngotot.
Itu dia lagi berdiri di sana gitu kan, di bawah gitu kan. Akhirnya si mereka ini udah kayak ngerasa aneh deh. Nggak hanya Mawar aja waktu itu yang aneh. Ternyata temen-temennya juga yang ikut waktu itu juga udah ngerasa ada sesuatu yang aneh di Wahyu nih gitu kan. Wes, akhirnya mereka lanjut mendaki, istirahat diselesaikan, mereka langsung lanjut mendaki. Gimana caranya? Harus cepet-cepet sampai puncak. Nah, pas di tengah perjalanan nih, sebelum sampai puncak, ternyata kondisi Mbak Wahyu itu eh, nakutin. Si Mawar sama teman-temannya ini udah ngeliatin Mbak Wahyu itu dengan tatapan yang, ya ampun anak ini kenapa gitu loh. Setiap perjalanan, setiap langkah waktu itu, Mbak Wahyu ini ngomong-ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri gitu kan. Si teman-temannya ini bingung gitu loh, aduh ini anak ini kenapa gitu kan, kok kayak ngerasa ketempelan gitu. Akhirnya si teman-temannya ini rembukan deh di belakang, ngobrol pelan-pelan agar Mbak Wahyu nggak kedengeran. Waktu itu Mbak Wahyu ada di depan sendiri, ya udah kayak orang gila gitu, ngomong-ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri, ngomong dijawab sendiri, terus tiba-tiba ngelempar kayu kemana gitu, kayak orang nggak jelas gitu kan. Ya teman-temannya itu ngobrol, kayaknya nggak bisa deh kita ngelanjutin perjalanan untuk ke puncak, kita kembali aja mumpung masih terang gitu kan. Akhirnya di salah satu dari mereka itu ngomong ke Mbak Wahyu. Ternyata Mbak Wahyu udah kayak orang nggak sadar gitu. Dan dia kalau dikasih pengertian cuma bisa tertawa tanpa henti. Nah teman-temannya kan juga udah takut ya. Ini kalau diterusin bakalan takut nih gitu. Akhirnya mereka langsung narik Mbak Wahyu waktu itu yang udah kayak orang gak jelas, ketawa-ketawa sendiri, ngomong-ngomong sendiri gitu. Sama Mawar dipaksa untuk turun dan mereka cepet-cepet waktu itu karena memang mereka udah ngerasa kondisi dari Mbak Wahyu ini udah aneh. Mereka cepet-cepet turun, akhirnya di pos pertama itu ketemu sama orang terus bilang, Pak tolong dong, temen saya ini kayaknya lagi ketempelan gitu. Ya sama si bapaknya itu ditolong waktu itu, dan ternyata memang kayak apa ya, kayak emang aneh gitu Mbak Wahyu ini. Karena kebingungan, jadi sama teman-temannya itu langsung dibawa pulang naik sepeda motor. Karena kan rumahnya deket banget. Jadi nggak perlu waktu lama gitu sampai rumahnya Mbak Wahyu ini. Ya udah, akhirnya pulang, si ibu Mbak Wahyu ini kaget. Ini anaknya kenapa ini kok jadi kayak gini gitu kan. Akhirnya dimintain tolong lah, ada salah satu tetangganya yang memang tahu gitu kan, ya kejawen gitu. Mbak Wahyu ini dilihatin ke orang itu, ternyata ada sesuatu yang memang ikut dan masuk ke dalam raganya Mbak Wahyu tanpa sengaja. Nah, sosok ini itu ternyata penghuni di alas yang keramat katanya si Pak yang pinter ini. Nah, si Mbak Wahyu ini ternyata kesurupan sangat-sangat menakutkan sekali. Jadi dia itu kayak apa ya? Kayak orang ngamuk gitu loh. Kalau orang kesurupan kan biasanya ya udah memang ngerang-ngerang kayak gitu kan. Nah, si Mbak Wahyu ini kayak orang marah gitu loh. Marah, terus dia itu ngambil benda-benda dilemparin, terus dia itu ngomong kayak gini, kowe arek-arek saiki
me iso ngrusuh no panggon liya gitu katanya. Kalau diterjemahkan itu, kalian semua anak-anak muda yang ada di sini itu cuma bisa ngotorin tempat orang. Itu katanya. Si Mbak Wahyu itu kesurupan sosok yang ngamuk-ngamuk gini, terus ngomong kayak gitu. Ya teman-temannya itu bingung, ditanyain sama si ibu, ini kenapa? Kalian bawa apa ke sana? Pas mendaki ini bawa apa? Kok sampai penunggunya ini sampai marah ke Wahyu gitu kan? Malah si ibunya Mbak Wahyu ini nyalain temen-temennya kayak gitu. Nah, si temen-temennya ini bingung. Lah, kita nggak bawa apa-apa, Bu. Malah ibu bisa cek deh tas-tas kita, apa yang kita bawa gitu kan. Kayaknya sama si apa ya, beberapa orang saudaranya Mbak Wahyu kayaknya. Saudaranya Mbak Wahyu itu ngelihat sih isi-isi tas dari si teman-temannya ini tadi, ada hal yang aneh nggak atau benda-benda aneh nggak yang dibawa sama mereka waktu itu. Akhirnya saudara-saudaranya si Mbak Wahyu ini langsung ngelihat satu persatu tas yang dibawa oleh mereka. Tas punya Mbak Wahyu juga dilihat gitu kan. Akhirnya pas dilihat itu isinya nggak ada yang aneh-aneh. Isinya juga udah peralatan mendaki aja gitu. Terus si saudara-saudaranya itu bingung. Sebenarnya yang salah ini siapa? Kayaknya ada yang buang-buang mungkin gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Akhirnya ditanyain lah teman-temannya ini, kalian pas lewat jalan tempat angkernya itu buang-buang nggak gitu? Buang-buang itu maksudnya kayak bawa benda gaib terus dibuang di sana tanpa izin-izin dulu gitu loh. Terus mereka bilang nggak ada, kita yang nggak ada yang aneh-aneh waktu mendaki. Nah akhirnya si saudaranya ini tinggal tas punya Mbak Wahyu ya yang belum dibuka. Ini dibuka sama saudaranya itu. Dibuka ternyata ada satu tas kecil warna hitam gitu. Waktu dibuka ternyata isinya itu aneh. Ada foto, ada jarum, terus ada kain yang dililit gitu. Si saudaranya itu bingung ini apaan gitu kan. Soalnya di tas itu hanya ada foto laki-laki yang mereka itu nggak tahu. Nah teman-temannya ini juga nggak ada yang tahu itu laki-laki itu siapa gitu kan. Akhirnya mereka bingung lah, nggak ada apa ya, nggak ada informasi lanjutan. Ini sebenarnya ada apa sama Mbak Wahyu kok tiba-tiba bawa benda-benda aneh seperti ini, terus bawa foto orang yang ditacapin jarum waktu itu. Ya teman-temannya juga bingung. Si Mawar ini akhirnya minta tolonglah ke teman-teman kantornya, mungkin ada yang tahu siapa laki-laki yang ada di dalam foto itu. Ditelepon sama Mbak Mawar. Ditelepon sama Mbak Mawar, ternyata benar temennya itu kan, temennya Mbak Mawar itu juga temennya kerja Mbak Wahyu. Ditelepon mereka. Kita ada laki-laki yang memang sama persis seperti foto itu, namanya itu Tono. Tanyalah nomor kontak Tono itu tadi. Sebenarnya ada apa hubungannya Mbak Wahyu sama Tono ini tadi. Nah setelah menghubungi Tono, si Tono juga kaget lah, kenapa fotoku ada di Wahyu gitu. Akhirnya suruh datanglah si Tono itu ke rumah Mbak Wahyu, dan dia kaget ngelihat kondisi Wahyu yang udah kayak setan. Udah ya emang ngamuk-ngamuk waktu itu. Karena kan memang tubuhnya Mbak Wahyu ini sedang dirasuki oleh sosok penunggu si hutan itu tadi, hutan keramat itu tadi. Nah si Tono ini ditanyain sama si ibunya Mbak Wahyu, sebenarnya hubungan kalian itu apa? Terus kalian kenalnya di mana? Terus kenapa Wahyu ini kok membawa benda seperti ini itu? Nah si Tono ini juga bingung lah, saya juga nggak kenal sama si Wahyu.
Saya cuma pernah satu kali bertemu dia waktu sedang ada event gitu di kantor. Akhirnya ya udah kita kenalan dan setelah itu tidak ada hubungan apapun. Tapi katanya memang ada salah satu temen di tempat kerja bilang bahwa Wahyu ini menyukai seseorang dan katanya itu saya gitu. Si Tono itu bilang, tapi kita nggak deket Bu sekarang itu, karena saya itu udah mau menikah. Kaget lah ya, semua yang mendengar itu kaget banget. Lah, ini Wahyu ngapain kok bawa foto orang yang mau menikah gitu loh, laki-laki mau menikah, ada apa nih? Karena memang di sana semua orang yang ada di rumah itu nggak menemukan jawaban yang pasti kenapa apa alasan dari Mbak Wahyu bisa kesurupan saat itu. Dan pesan si sosok ini tadi juga bilang karena kalau mereka itu membawa sesuatu yang nggak baik dan dibuang di sana kayaknya. Jadi akhirnya beberapa saudaranya itu karena ibunya berhalangan karena sakit ya di bagian kaki, akhirnya dia itu nyuruh beberapa saudaranya itu untuk ikut mendaki keesokan harinya. Si Mbak Wahyu ini juga udah kondisinya udah waduh parah banget sampai aduh sembarang kalir itu dipecah. Semuanya itu dihancurin lah sama dia itu. Iya, tengah malam tiba-tiba Mbak Wahyu ini tuh ngomong kayak gerundem apa ya kalau bahasa Indonesianya itu menggerutu gitu loh, kayak ngomong-ngomong sendiri. Nah, si Mbak Wahyu ini ngomong kayak gini, kalau sampai 7 hari benda itu masih belum diangkat atau dibuang, nanti Sukmana ini harus aku ambil. Itu katanya. Si ibu yang denger waktu itu ya kaget dong, ya ampun jangan dong, itu anakku, anak perempuanku satu-satunya. Kalau diambil sama setan nanti aku dapat apa gitu katanya. Dan ya udah nangis si ibu itu karena mendengar si sosok ini mau ngambil sukma si anak. Ya udah hanya bisa berdoa waktu itu agar Mbak Wahyu segera mengatasi masalah yang sudah terjadi ini. Keesokan harinya sepagi mungkin ditemani oleh teman-temannya waktu itu saudaranya berangkat nih. 2 saudaranya ini berangkat mendakilah dan sampai di tempat angker itu, alas angker itu tadi. Nah, di sana itu dari awal datang sampai di ujung tempat itu mereka ngeliat gitu loh, kanan kiri dilihat ada benda nggak aneh nggak yang memang waktu itu dibuang sama Wahyu di sini gitu. Ternyata ada satu benda yang ditemukan ada di sebelah kanan di bawah pohon waktu itu. Benda ini itu dililit kain putih. Terus ya kan karena mereka nggak tahu ya, mereka nggak ngerti itu bendanya apa enggak, karena yang mereka temukan itu adalah benda itu di pohon semacam pinus, ada benda yang dililit kain putih terus kayak ditali sama tali kain gitu, warnanya itu merah. Diambil lah sama saudara-saudaranya itu lah. Teman-temannya Mbak Wahyu ini nggak ada yang berani gitu ngambil karena takut. Mereka takut banget, nggak pernah neko-neko kayak gitu kan. Diambil terus mereka turun waktu itu langsung menuju ke rumah. Lah sesampainya di rumah, ketika mereka datang masuk ke dalam pintu, si Mbak Wahyu ini teriak-teriak nggak karuan. Dia itu kayak udah marah gitu loh. Ya mungkin memang gimana ya, si
keluarga Mbak Wahyu ini juga udah ngerasa bersalah gitu loh. Mungkin ya memang salah anaknya karena udah buang-buang sesuatu yang nggak baik di tempat orang gitu kan. Jadi penunggu di sana itu marah lah. Jadinya udah dipanggil lah orang pintar itu tadi, terus ditunjukin ini kita menemukan satu benda yang memang cuma ini satu-satunya yang kita temukan di sana gitu. Akhirnya sama si orang pintar itu memang dibuka terus dilihat isinya itu apa. Ternyata isinya adalah foto sama 3 bulu. Yang kata orang pintarnya ini adalah buru perindu. Si orang pintar ini cuma bisa diem waktu itu, nggak bisa menjelasin apa-apa ke saudara Mbak Wahyu dan ibunya. Akhirnya nunggu waktu lah ya, nunggu waktu sambil semuanya tenang. Akhirnya si orang pintar ini tadi menceritakan bahwa ini nih di dalam benda ini ada fotonya si laki-laki itu yang Tono itu. Terus ada bulu perindu di dalam fotonya. Memang ini adalah benda jelek karena memang ini adalah salah satu semacam ilmu pemikat gitu. Dimana nanti si target nih kalau udah kena kayak ginian, ini kan salah satu ritual juga kan ya, ritualnya agar apa yang dilakukan oleh Mbak Wahyu ini bisa terjadi. Qadratullah, ternyata Tuhan melarang itu terjadi. Dan hal itu malah kena ke tubuh Mbak Wahyu sendiri sampai akhirnya dia seperti itu. Mbak Wahyu kemudian ditenangkan. Si orang pintar ini tadi bilang, mungkin Mbah yang memasuki tubuh Mbak Wahyu itu tadi, oh mungkin Mbah bisa memaafkan cucu saya, cucunya yang udah bersikap tidak baik di sana di tempat Mbah. Semoga nanti dia tidak melakukan kesalahan yang seperti ini lagi ketika mendaki itu. Akhirnya ada beberapa syarat ketika sosok itu keluar gitu. Ada beberapa syarat yang memang harus dilakukan dan memang kata si orang pintar itu tadi, Mbak Wahyu itu harus diruat gitu, dimandiin air kembang. Seketika langsung mereka melakukan selamatan, make jenang sengkolo kayak gitu kan, dia langsung selamatan. Akhirnya Mbak Wahyu itu langsung dimandiin pakai bunga, dimana bunga itu harus ada bunga kantilnya. Nah, selesai dimandiin pakai bunga, itu Mbak Wahyu itu langsung sadar. Dia makan jenang sengkolo itu sebagai syarat, dan kemudian itu bingung kok ngelihat orang-orang banyak sekali di rumahnya. Apalagi teman-temannya yang ikut mendaki waktu itu, terutama si Mawar ini itu nangis gak karuan karena dia itu udah kayak pucet, takut nanti Mbak Wahyu itu kenapa. Nah, Mbak Wahyu ini tanyalah sama si ibu, ini kenapa Bu? Kok banyak orang di sini? Dan ini kenapa? Kok ada sajen-sajen kayak gini? Terus ada bunga-bunga seperti ini. Nah, si ibu ini bercerita kepada Mbak Wahyu kalau dia itu habis ngalamin sesuatu kejadian yang mengerikan gitu, sampai dia itu udah nggak bisa mikir lagi karena Mbak Wahyu saat itu udah nggak ingat apa-apa selain terakhir kali dia makan kembang, katanya di satu alas ada kembang gitu, enak banget, dikira itu buah ternyata itu kembang. Pas makan itu langsung nggak ingat, nggak sadarkan diri.
Terus dia itu kayak tersesat di hutan yang nggak ada siapa-siapa, penuh kabut, hanya ada pohon-pohon, kabut tebel banget. Dia nyariin temen-temennya nggak ada saat itu. Ya udahlah ya, mereka mendengar cerita versinya Mbak Mawar ini, Mbak Wahyu ini tadi. Nah, si ibu akhirnya penasaran nih ke si Wahyu ini tadi. Kenapa kok sampai bisa seperti itu? Kamu bawa apa gitu kan? Si Mbak Wahyu ini gelagapan. Awalnya nggak mau ngaku. Tapi ketika mendengar bahwa sosok itu udah ngasih tahu ke mereka semua yang ada di sana, akhirnya Mbak Wahyu ini ngaku kalau sebelum berangkat ke gunung itu, dia itu datang ke seorang dukun Lintri, karena dia itu suka sama satu orang di kantornya, temen kantor yang nggak deket banget, tapi itu Mbak Wahyu itu suka banget gitu loh sama dia. Tapi mendengar dia itu mau menikah, akhirnya dia itu sakit hati, Mbak Wahyunya itu sakit hati dan udah kehilangan akal untuk mencari cara agar dia itu bisa mendapatkan si laki-laki ini gitu. Akhirnya datang ke salah satu dukun lintrik yang memang terkenal di daerah rumahnya gitu. Gak di daerah rumahnya sih, di wilayah itu ada memang dukun lintrik yang terkenal. Nah, Mbak Wahyu ini sebenarnya awalnya itu iseng bener gak sih ilmu seperti ini itu bisa gitu. Akhirnya dia datang ke dukun lintrik itu dan syaratnya itu harus bawa bulu perindu, 3 bulu perindu ini sama fotonya itu harus dibuang di gunung gitu katanya. Cari tempat paling angker agar nggak bisa dijangka manusia. Akhirnya dia berinisiatif untuk mendaki gunung dan membuang benda tersebut di alas Lali Jiwo. Hanya sang ibu yang mendengar hal itu cuma bisa istighfar ya, karena dia nggak bisa bayangin ternyata anaknya ini udah kelewat terlalu jauh gitu, melakukan hal-hal yang menakutkan seperti itu. Bahkan si ibu juga udah nggak terima kan ya dengan alasan apapun yang dikatakan oleh Mbak Wahyu tadi itu. Kan si ibu ini bilang, kalau kamu hanya mementingkan dirimu sendiri tanpa mementingkan orang lain, ya gini akibatnya. Untung aja kamu aja yang kena. Nanti kalau teman-temanmu yang tidak berdosa ini juga ikut kena, gimana gitu kan? Akhirnya Mbak Wahyu waktu itu minta maaf. Terus dia juga mengaku salah ke teman-temannya karena hilaf juga. Akhirnya semua yang ada di sana itu berakhir dengan selamat. Mbak Wahyu sejak saat itu udah nggak aktif lagi untuk mendaki. Dia juga trauma dengan kesalahan yang pernah dia buat, dan cerita berakhir seperti itu. Jadi bagi kalian ya, kalau ada memang ingin ke tempat-tempat atau memang mau melepaskan hobi gitu kan ya. Aku sih nggak suka mendaki, cuma ya suka aja gitu loh, gunung itu suka banget. Tapi kan kalau di gunung itu pasti ada tempat yang memang nggak boleh sembarangan dijamah oleh manusia. Nah gitu itu sebenarnya kalau kita menjaga itu sama halnya itu kayak menghormati mereka yang tinggal di sana gitu. Jadi jangan menganggap remeh gitu meskipun mereka itu tidak terlihat. Mereka juga ciptaan yang maha kuasa. Kita juga harus saling menghormati meskipun mereka itu tak terlihat gitu loh. Kalau memang itu adalah pasti rumahnya ya, mungkin di suatu tempat itu memang rumahnya, ya kita harus menghormati tempat itu. Jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti Mbak Wahyu ini tadi, sampai tidak menghormati mereka yang memiliki tempat, terus
melakukan hal-hal yang tak masuk akal seperti itu, akhirnya mereka marah. Sebenarnya seperti itu hanya timbal balik sih, apa yang kamu lakukan pasti kamu yang merasakan. Oke, terima kasih sebelumnya karena sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya yang akan tayang dan ceritanya pasti yang seru-seru sekali. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Dan jangan di-skip, tonton semua video sampai habis. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.